Baik, kemudian yang berikutnya yaitu hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa. Ada beberapa hal yang harus dihindari di saat kita berpuasa agar nilai ibadah puasa kita itu tidak terkurangi. Coba kita lihat, yang pertama yaitu berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berbohong, memfitnah, menipu, berkata-kata kotor, mencaci maki, membuat kegaduhan, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan tercela menurut ajaran Islam. Nah, itu harus dihindari agar puasa kita tidak terkurangi keutamaannya. Gitu ya. Ini kan kadang susah orang itu ya menghindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu. Saya satu sabda atau satu hadis dari Rasulullah SAW yang diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, ya, perkataan-perkataan yang jelek yang lain tadi, dan suka mengerjakannya, maka Allah tidak memandang perlu orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Artinya ya puasanya itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Sekedar dia hanya menahan lapar dan haus saja gitu kan. Jadi tidak bernilai, tidak ada kualitas dari ibadah puasanya itu. Di hadis lain juga dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yashab fa in satamahu ahadun au qatalahu falyakul innimruun shaim." Ini jika seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor pada hari itu dan janganlah berbuat gaduhan. Jika ia dimarahi oleh seorang atau mungkin diajak berkelahi oleh musuhnya, maka hendaklah ia berkata, "Saya sedang berpuasa, tidak boleh berbuat yang demikian itu." Nah, inilah hakikat fungsi puasa itu, pengendalian diri tadi itu ya. Untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek dan yang buruk. Kemudian yang kedua yaitu berkumur atau istinsyak secara berlebihan ketika berwudu. Ya, misalkan satu hadis dari Laqit bin Saburo radhiyallahu an, ya ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, terangkanlah kepadaku tentang wudu." Nah, Rasulullah kemudian bersabda, "Ya, ratakanlah air wudu dan sela-selailah jari-jarimu, dan keraskanlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa." Ini agar tidak sampai masuk itu ya. Makanya tidak dilakukan, tidak apa-apa ketika berpuasa, tidak beristinsyak atau tidak menghirup air ke dalam hidung. Kemudian yang ketiga yaitu mencium istri di siang hari. Ya, mencium istri bukan mencium orang lain gitu ya. Kalau mencium orang lain ya lebih dari itu. Ini mencium istrinya saja itu mengurangi keutamaan berpuasa, apalagi mencium orang lain yang bukan istrinya ya. Sehingga tidak mampu menahan syahwat, termasuk melihat hal-hal atau gambar dan video yang dapat membangkitkan syahwat. Nah, ini harus dihindari juga ini. Nah, ini anak-anak muda itu kan kadang ya susah kalau disuruh menghindari hal-hal yang seperti itu. Hati berpuasanya bisa berkurang kualitas nilainya. Aisyah menceritakan bahwa ia berkata, pernah Rasulullah SAW mencium dan merangkul saya dalam keadaan berpuasa. Tapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya. Ya, jadi lebih baik tidak dilakukan ya, daripada nilai puasanya menjadi terkurangi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa. Satu, mengakhirkan makan di waktu sahur. Berdasarkan hadis dari Sahal Ibnu Sa'ad,
Diriwayatkan bahwa ia berkata, saya makan sahur di keluarga saya, kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga saya mendapatkan sujud pada sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke berikutnya yaitu menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib atau takjil. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah bersabda, orang akan selalu baik apabila menyegerakan berbuka. Nah, ini segera berbuka ini senang ini. Ya. Dari Abu Dzar meriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Jadi kalau makan sahur itu diakhirkan menjelang subuh, tapi kalau berbuka itu disegerakan. Begitu adzan langsung berbuka. Dan ini sangat disenangi oleh orang-orang gitu ya. Jadi tidak nunggu waktu lama-lama gitu ya. Begitu suara adzan terdengar, langsung saja berbuka. Nah, dalam hal ini orang Islam itu disiplin sekali gitu ya. Jadi orang Islam itu paling disiplin kalau berbuka puasa. Tapi kalau sholat banyak yang gak disiplin. Nah inilah orang Islam itu. Aneh ya itu. Kok aneh ya? Enggak ya, nggak ada hadisnya kok itu ya. Yang aneh tadi itu sholatnya itu, kenapa sholatnya kok suka ditunda-tunda gitu. Kemudian yang ketiga, berdoa sesaat sesudah berbuka puasa dengan doa yang dituntunkan yang menunjukkan kepada rasa syukur kepada Allah SWT. Doanya ini ya. Dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Jadi doa di saat berpuasa itu dibaca ketika dirinya sudah minum seteguk air atau mencicipi makanan yang dimakan. Baru kemudian berdoa. Jadi urut-urutannya sebelum dia makan, berbuka itu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum seteguk, ya makan sebutir kurma, baru berdoa dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, bukan itu. Rasulullah tidak membaca doa itu. Dia nggak tahu doa itu dari mana. Mungkin banyak orang ada orang yang memang membuat doa itu. Kemudian diajarkan, disebarkan kepada umat Islam. Dan umat Islam mempraktekannya. Tapi doa yang ini malah tidak dibaca. Nah inilah mungkin keteledoran kita gitu ya. Sehingga kita kemudian lebih familiar dengan doa Allahumma laka sumtu dibandingkan dengan dahabat doma'u ini. Maka harus kita rubah sekarang. Ya, jadi baca bismillah, kemudian minum seteguk air, makan sebutir kurma ataupun roti, baru kemudian berdoa dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nah, kemudian memperbanyak sedekah. Amalan berikutnya yaitu memperbanyak sedekah. Ada satu riwayat yang menjelaskan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan. Ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah SAW adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Apa artinya? Sedekahnya Rasulullah itu tidak dihitung-hitung, ya sedekah. Kenapa? Karena pas bulan Ramadan. Perbanyaklah sedekah. Memperbanyak mempelajari atau membaca Al-Quran. Jadi ya, ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi Rasulullah di tiap bulan Ramadan itu dia membaca Al-Quran didampingi malaikat Jibril. Dia mengkaji Al-Quran didampingi malaikat Jibril. Nah kita pun juga begitu. Mari kita baca Al-Quran, kita kaji isinya, kita pahami kandungannya. Ya, sehingga dengan membaca Al-Quran kita berharap mendapatkan pahala yang berlipat dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan berikutnya yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan yaitu melakukan proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara melakukan iktikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hal ini tersebut di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar yang menceritakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fil asril awakhiri min Ramadan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beritikaf pada 10 hari yang akhir atau penghabisan di bulan Ramadan. Jadi itikaf ini memang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena itikaf ini butuh tekad yang sangat kuat. Kalau tidak punya tekad yang sangat kuat akan susah. Mengapa? Karena itikaf ini harus menyisihkan waktu 10 hari di terakhir di bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan itikaf? Itikaf itu orang berdiam diri di masjid. Di saat dia berdiam diri di masjid itu dia melakukan amalan-amalan. Yang pertama bisa membaca zikir kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua dia bisa membaca Al-Quran. Yang ketiga dia bisa mendengarkan tausiah, nasihat-nasihat. Yang keempat dia bisa juga melakukan introspeksi diri atau muhasabah. Dan itu dilakukan selama 10 hari. Nah, secara terus-menerus tinggal di masjid, dia tidak pulang. Nah, inilah yang namanya itikaf. Ya. Jadi butuh tekad yang sangat kuat dan harus di masjid, tidak boleh itikaf kok di rumah, di kamar. Itu namanya bukan itikaf. Dan itikaf itu aktivitasnya bukan tidur. Jadi kalau orang itikaf kok kemudian ya hanya tidur di masjid, ya itu namanya pindah tidur, bukan itikaf. Ya. Jadi itikaf itu melakukan proses pendekatan diri kepada Allah di masjid. Dan waktunya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi memang berat ya, karena kita harus menyisihkan waktu itu, apalagi bagi kita yang masih aktif seperti ini. Banyak tugas yang harus kita kerjakan. Tapi kalau punya tekad yang kuat ya tidak apa-apa gitu ya. Tekad yang sangat kuat untuk ingin beritikaf. Sehingga kemudian dia berani meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan tugas-tugasnya demi untuk melakukan proses pendekatan diri pada Allah secara khusus ya. Tapi memang semuanya harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai justru melakukan itikaf tapi menimbulkan kemadorotan. Nah, ini yang tidak boleh itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mengerjakan qiyamul lail atau sering disebut dengan sholat taraweh. Atau bahkan bisa juga disebut dengan sholat tahajud. Ya, sholat taraweh itu kan istilah yang muncul sesudah masa Nabi gitu ya. Karena di masa Nabi tidak pernah disebut istilah taraweh. Gitu ya. Di dalam riwayat ini dari Abi Hurairah diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan qiyamul Ramadan. Nah, pakai istilah qiyamul Ramadan gitu ya. Yuragiyabuhum fi qiyami Ramadana min ghair ayyamuruhum fihi bi azimatin fayaqulu man qama Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mengerjakan qiyamul Ramadan, yaitu sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi istilah yang dipakai adalah qiyamul Ramadan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan qiyamul Ramadan? Yaitu sholat malam di bulan Ramadan. Nah, kita menyebutnya dengan nama sholat taraweh. Jadi sama saja sebenarnya. Nah, kalau kita kerjakan sesudah kita bangun tidur, namanya sholat tahajud di bulan Ramadan. Jadi sama, substansinya sama. Nah, berapa rakaat kita melaksanakan sholat qiyamul Ramadan atau sholat taraweh atau sholat tahajud di bulan Ramadan? Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, beliau sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Nah, di hadis lain, Aisyah menceritakan sebelum Rasulullah melaksanakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, ataupun taraweh, ataupun tahajud, beliau senantiasa membuka terlebih dahulu dengan 2 rakaat ringan, sholat 2 rakaat ringan. Itu yang disebut dengan sholat iftitah. Jadi semuanya menjadi 13 rakaat.
Nah, itulah sholat taraweh, sholat qiyamul lail, sholat qiyamul Ramadan, ataupun sholat tahajud. Nah, jadi ini amalan-amalan yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan.